Sekian untuk Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha bersama saya, Ibu Kuntari. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah penyiaran agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya. Materi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya untuk anak-anak Ibu kelas 10 semester ganjil. Kali ini kita masuk dalam pertemuan yang kedua. Semangat belajar ya, kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita memanjatkan nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai. Selama 400 tahun lebih, Sriwijaya sudah merupakan pusat pembelajaran terkenal. Itu sejak abad ke-7, yaitu ketika Itsing tiba, hingga abad ke-11, yaitu tahun 1025, ketika Dipangkara Srinyana meninggalkan Nusantara. 4 abad setelah kunjungan Itsing, Dipangkara Srinyana pada abad ke-11 juga datang ke Swarnadwipa. Biksu dari Benggala itu belajar di sana selama 12 tahun. Sumber lain mengatakan, biksu penerjemah dan Pala dan Sikhu dari Swat atau sekarang Pakistan Barat pada tahun 1018 menguasai bahasa Sriwijaya dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Selain itu ada pula Atisa Dipangkara Srinyana atau guru Buddha yang berasal dari Kekaisaran Pala. Pada tahun 1013, Atisa memulai perjalanan ke Sriwijaya dengan menumpang kapal pedagang. Di dalam rombongan ini terdapat juga guru lain beserta muridnya. Mereka berangkat ke Sumatera untuk menerima instruksi ajaran secara langsung dari Swarnadwipa Dharmakirti, salah satu guru Buddhis yang paling tersohor pada masa itu. Apa yang dipelajari Atisa selama di Swarnadwipa adalah filosofi Buddha, yaitu Pratnya Paramita. Ajaran ini melatih seseorang untuk mencapai kebudayaan dengan cepat. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India. Pertama oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh budaya Buddha. Peranannya dalam agama Buddha dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Ligor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai Kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan sejak abad ke-7 hingga abad ke-9. Dengan demikian, Sriwijaya secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu serta kebudayaannya. Dalam aspek budaya, Sriwijaya digambarkan sebagai suatu komunitas kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Buddha Vajrayana. Beberapa prasasti Siddhayatra abad ke-7 seperti prasasti Talangtuo menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah, yaitu peresmian Taman Sri Setra, anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Kemudian prasasti Telaga Batu menggambarkan kerumitan dan tingkatan pejabat-pejabat kerajaan pada masa itu. Sedangkan prasasti Kota Kapur menyebutkan keperkasaan bala tentara Sriwijaya atas Jawa. Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membuat raja-raja Sriwijaya memiliki kekayaan yang berlimpah. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu kuno telah digunakan di Nusantara. Hal itu ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya dan beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno di tempat lain, seperti seni Sriwijaya sekitar abad ke-9 Masehi yang ditemukan di Pulau Jawa. Hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara. Kejayaan Bahari Sriwijaya terekam di relief Borobudur, yaitu menggambarkan kapal Borobudur, kapal kayu bercadi ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8.
Fungsi cadik ini adalah untuk menyeimbangkan dan menstabilkan perahu. Cadik tunggal atau cadik ganda adalah ciri khas perahu bangsa Austronesia. Perahu bercadik inilah yang membawa bangsa Austronesia berlayar di seantero Asia Tenggara, Oceania, dan Samudra Hindia. Kapal layar bercadik yang diabadikan dalam relief Borobudur mungkin adalah jenis kapal yang digunakan armada Syailendra dan Sriwijaya dalam pelayaran antar pulaunya. Kemaharajaan Bahari yang menguasai kawasan pada kurun abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Sriwijaya juga memiliki keterkaitan dengan dinasti Syailendra, dibuktikan dengan adanya nama Syailendra Wangsa pada beberapa prasasti, di antaranya pada prasasti Kalasan di Pulau Jawa, prasasti Ligor di selatan Thailand, dan prasasti Nalanda di India. Sementara pada prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Syailendra karena prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu. Sriwijaya di Sumatera meluaskan wilayah dengan perpindahan Wangsa Syailendra ke Jawa. Pada kurun waktu tertentu, Wangsa Syailendra sebagai anggota Mandala Sriwijaya berkuasa atas Sriwijaya dan Jawa. Maka, Wangsa Syailendra berkuasa sekaligus atas Sriwijaya dan Kerajaan Medang, yaitu Sumatera dan Jawa. Akan tetapi, akibat pertikaian suksesi singgasana Syailendra di Jawa antara Balaputra Dewa melawan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, hubungan antara Sriwijaya dan Medang memburuk. Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya dan akhirnya berkuasa di Sriwijaya. Dalam prasasti Nalanda yang bertarikh 860, Balaputra Dewa menegaskan asal-usul sebagai keturunan Raja Syailendra di Jawa sekaligus cucu Sri Darmestu, Raja Sriwijaya. Dengan kata lain, ia mengadukan kepada Raja Dewa Paladewa, Raja Pala di India, bahwa haknya menjadi Raja Jawa dirampas oleh Rakai Pikatan. Persaingan antara Sriwijaya di Sumatera dan Medang di Jawa kian memanas ketika Raja Dharmawangsa Teguh menyerang Palembang pada tahun 990. Tindakan yang kemudian dibalas dengan penghancuran Medang pada tahun 1006 oleh Raja Wurawari sebagai sekutu Sriwijaya di Jawa atas dorongan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berjaya dengan mempersatukan Nusantara. Persatuan Nusantara ini dikenal sebagai Negara Kesatuan Nusantara I dengan pusatnya di Pulau Sumatera. Namun setelah tahun 1377, kerajaan Sriwijaya runtuh dan akibatnya tidak terdengar lagi sebagai suatu kerajaan yang kuat. Sebuah sumber menyebutkan ada beberapa hal penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya, yaitu letak kota Palembang yang semakin jauh dari laut. Yang kedua, berkurangnya kapal dagang yang singgah. Kemudian banyak daerah yang melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya, serangan dari Raja Tengah Dharmawangsa, serangan dari kerajaan Chola Mandala, ekspedisi Pamalayu, serangan dari kerajaan Majapahit, tidak adanya raja yang cakap untuk memimpin kerajaan Sriwijaya, dan pesatnya perkembangan agama lain. Itu adalah sejarah singkat tentang perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan materi ini dalam video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai sata bahwa Pitaka, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Namo Buddhaya.